Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ning pada mata pelajaran IPA terpadu dalam pokok bahasan pengukuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai acuan. Nah, anak-anak Ibu, minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang besaran pokok. Salah satu dari besaran pokok itu adalah besaran panjang. Nah, besaran panjang ini mempunyai alat ukur. Ada beberapa macam alat ukur pada besaran panjang ya. Oke, sebagaimana Ibu katakan tadi bahwa besaran panjang itu mempunyai beberapa alat ukur. Yang pertama itu adalah alat ukur mistar. Mistar ini sama saja dengan meteran ya. Ini mistar. Kemudian yang kedua itu namanya jangka sorong. Ini jangka sorong, dikatakan jangka sorong karena ada rahang yang bisa disorong-sorong. Kemudian yang ketiga itu namanya mikrometer skrup. Ini dia, mikrometer skrup. Oke, akan kita bahas satu persatu. Kalau kita mengukur dengan menggunakan meter atau mistar, itu seperti ini cara mengukurnya. Perhatikan. Ini berarti dia lebarnya 8 cm nih ya, menunjukkan 8 cm. Oke. Sekarang menggunakan jangka sorong. Nah, ini unik ini alat ukur jangka sorong ini. Ada rahang yang bisa disorong-sorong. Dia mempunyai dua rahang, rahang bawah dan rahang atas. Rahang bawah ini berguna untuk mengukur diameter luar. Contoh ini. Ini kita ukur diameter luarnya spidol ini. Nah, ini dia, kita kunci di sini. Ini kuncinya ini yang kecil ini. Nah, kemudian diameter dalam. Nah, bisa juga diameter dalam dengan cara nih rahang yang di atas ini. Nah, seperti ini. Nah, ini diameter dalamnya. Nah, ya. Adapun ketelitian dari jangka sorong ini adalah 0,01 cm ya ketelitiannya, dan dia mempunyai dua skala. Jangka sorong ini mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Mana yang dikatakan skala utama? Nah, yang dikatakan skala utama itu ini, dia skala yang di atas ini skala utama namanya. Kemudian skala nonius, ini yang di bawah skalanya. Skala yang di bawah ini namanya skala nonius. Skala nonius itu hanya memiliki 10 skala, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Nah, cara pembacaannya bagaimana? Sebelum kita masuk ke contoh soal cara pembacaan alat ukur jangka sorong ini, maka pertama Ibu akan mengutarakan apa sih kegunaan dari jangka sorong ini. Nah, jangka sorong ini dapat mengukur diameter luar, kemudian diameter dalam, ya, kemudian kedalaman gelas ini. Ya, Ibu contohkan ya, ada gelas di sini. Ibu ukur kedalamannya dari sini, ukur kedalamannya itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini cara mengukur kedalaman gelas. Nah, ini ya, berarti inilah dalamnya gelas tadi. Oke, kita kunci. Nah, begitu cara mengukurnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh cara pembacaan dalam jangka sorong. Ibu contohkan seperti ini ya. Ini Ibu akan mengukur ini diameter dari spidol. Oke, Ibu kunci seperti ini. Jadi oke, ini udah kita ukur tadi spidolnya. Inilah alat ukur menunjukkan angka. Nah, cara membacanya perhatikan. Ukur skala utamanya. Skala utama dari jangka sorong, perhatikan terbacanya. Ambil skala utamanya itu sebelum nolnya skala nonius. Nah, ini nolnya skala nonius. Sebelumnya berarti yang sebelah sini. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Berarti sebelum nolnya skala nonius itu ada di angka garis ke
garis kelima, sesudah garis kelima dari angka 1 ya. Jadi dia 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 ya. Jadi skala utamanya itu 1,5 cm. Kemudian skala noniusnya. Cara mengambil skala noniusnya itu adalah ambil skala yang paling sejajar dengan sumbu utama, dengan skala utama. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, ambil skala nonius itu yang paling sejajar sekali dengan skala utama. Di sini yang paling sejajar dengan skala utama adalah nomor 5 ya, nomor 5. Nah, jadi skala noniusnya itu yang paling sejajar itu menunjukkan angka 5 yang paling sejajar dengan sumbu utama. Maka 5 kita kalikan dengan ketelitiannya, ketelitian dari jangka sorong, yaitu 0,01 sama dengan berarti 0,05 cm. Maka hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya tadi 1,5 cm tambah 0,05 cm, maka hasil pengukurannya adalah 1,55 cm. Nah, inilah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Mari kita mengukur dengan menggunakan mikrometer sekrup. Sebagaimana halnya jangka sorong, mikrometer sekrup juga mempunyai ketelitian. Jadi ketelitiannya itu 0,01 mm ya. Lebih teliti lagi daripada jangka sorong. Tadi kalau jangka sorong 0,01 cm, sedangkan mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Kemudian mikrometer sekrup juga mempunyai dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Dalam mikrometer sekrup yang dikatakan skala utama itu yang ini. Ini skala utama, Ibu panjangkan lagi ya. Ini skala utama. Skala utama ini terbaca dia 0, 5, ini 0, 5, 10 dan selanjutnya kali-kali 5 gitu ya kan. Jadi berarti satu ruas ini 1 mm. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 mm, 6, 7, 8, 9, 10 mm ya, dan seterusnya. Sedangkan skala nonius itu adalah yang diputar ini. Yang bisa diputar ini skala nonius. Mana cara membaca pengukuran pada mikrometer sekrup ya. Saya coba untuk mengukur dengan mikrometer sekrup. Ini ketebalan dari roll. Oke, ketebalan dari roll, perhatikan ini. Perhatikan. Di situ skala utamanya menunjukkan angka 0, sedangkan skala noniusnya menunjukkan pas di angka 45. Karena apa? Karena garis dari angka 45 ini sejajar dengan sumbu utama. Maka yang diambil skala noniusnya adalah 45. Maka kalau Ibu tuliskan yang diketahui dari pengukuran ini, skala utama itu sama dengan 0 mm, kemudian skala noniusnya itu sama dengan 45 kali ketelitiannya. Ketelitiannya tadi 0,01 mm sama dengan 0,45 mm. Maka hasil pengukuran dari mikrometer sekrup ini adalah skala utama tambah skala nonius. Skala utamanya itu 0 mm ya, tambah 0,45 mm. Maka hasilnya adalah 0,45 mm. Demikianlah materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.